10 tahapan membangun rumah sendiri dari mulai membeli tanah sampai perabotan baru. Mempunyai rumah adalah impian banyak orang. Cara untuk mendapatkannya juga beragam, ada yang memanfaatkan program KPR, beli dengan cash keras, sampai membangun rumah secara mandiri. Kali ini saya akan menjelaskan tahapan membangun rumah mandiri secara runut, dari membeli tanah sampai melengkapi hunian dengan perabotan baru. Langsung saja disimak, ini dia tahapan membangun rumah secara mandiri tersebut. Siapa tahu tahapan membangun rumah di bawah dapat dijadikan inspirasi dan pegangan. 1. Bidik tanah incaran. Proses awal manakala hendak membangun rumah sendiri ialah mencari sebidang tanah. Salah satu cara untuk mencari tanah dengan mudah yakni via online. Kamu dapat memanfaatkan marketplace properti. Di sana, ada banyak pilihan tanah yang hendak dijual di berbagai daerah. Sekadar saran, pilih tanah yang letaknya di pinggiran kota supaya harganya lebih terjangkau. Pastikan juga tanah yang akan dibangun rumah aman dari bencana dan dekat dengan fasilitas publik. 2. Rancang desain rumah impian. Ceritanya kamu sudah mendapatkan tanah incaran, tahapan berikutnya adalah merancang desain rumah impian. Pada tahap ini, kamu bisa menggunakan jasa arsitek untuk membuat desain rumah. Desain tersebut umumnya melingkupi interior dan eksterior. Akan tetapi, jika tak memakai jasa arsitek, kamu bisa mencarinya sendiri dan nantinya didiskusikan dengan kontraktor atau tukang bangunan. Dewasa ini, desain rumah banyak tersedia di internet, tinggal dipilih mana yang sesuai dengan luas tanah dan keinginan dalam benakmu. 3. Buat rencangan anggaran biaya secara general. Lanjut ke tahapan membangun rumah secara mandiri berikutnya, poin ini cukup penting karena berkaitan dengan biaya. Buatlah rancangan anggaran biaya secara general. Kenapa general? Sebab lebih detailnya kamu mesti melakukan diskusi dengan kontraktor atau tukang bangunan. Nantinya rancangan anggaran biaya yang disusun memuat berapa jumlah biaya yang dibutuhkan untuk membayar jasa arsitek, membayar tukang bangunan, membeli material bangunan, membeli perabotan rumah, sampai biaya tak terduga. 4. Lekas mengurusi dokumen legalitas. Hal ini tak boleh kamu lewatkan, yaitu mengurusi beragam dokumen legalitas sebuah rumah. Ada 2 dokumen penting yang harus segera kamu tuntaskan. Pertama ialah izin mendirikan bangunan. Dan kedua adalah sertifikat hak milik. 5. Memilih tukang bangunan. Umpamanya kamu sudah mempunyai desain rumah, rencangan anggaran biaya, sampai legalitas untuk membangun hunian baru, maka saatnya memilih tukang bangunan. Tak kalah penting, proses ini pun cukup krusial saat membangun rumah. Pastikan jika tukang bangunan atau kontraktor yang dipilih sudah teruji. Supaya lebih terpercaya, gunakan jasa tukang bangunan yang acap dipakai oleh keluarga. Kamu pun bisa menggunakan jasa tukang bangunan yang biasa melakukan pembangunan rumah di daerah tersebut. 6. Diskusikan jenis kontrak pekerjaan. Tukang bangunan sudah didapat, maka sekarang adalah mendiskusikan jenis kontrak pekerjaannya. Ada 2 kontrak pekerjaan yang umum diketahui. Pertama adalah jenis borongan dengan material, dan kedua yakni jenis upah atau harian dengan material yang sudah disediakan oleh pemilik rumah. Masing-masingnya punya kelebihan dan kekurangan. Kamu tinggal pilih mana yang rasanya paling baik. 7. Memilih material bangunan. Baik memakai jasa borongan atau harian, sebaiknya kamu harus ikut campur tangan saat memilih material bangunan. Cara ini perlu dilakukan sebagai bentuk upaya pengawasan agar setiap material yang dipilih adalah jenis terbaik. Namun, disinilah anggaran biaya akan terkuras banyak. Peran mandor atau kontraktor menjadi kunci, makanya sebisa mungkin pilih mereka yang memang amanah dan tidak berbuat curang agar biaya material bangunan dapat ditekan sekecil mungkin. 8. Proses membangun rumah. Sembari memilih material, proses pembangunan rumah biasanya sudah berjalan. Di sini kamu harus mengetahui dari mandor, apa saja tahapan membangun rumah. Supaya kamu pun dapat melakukan cek setiap harinya. 9. Awasi pelaksanaan kerja. Tahapan membangun rumah berikutnya adalah mengawasi pelaksanaan kerja. Sebisa mungkin, setiap harinya kamu melihat proses pekerjaan rumah baru. Lihat, setiap progres yang terjadi.
Pengawasan secara berkala ini penting agar tukang bangunan bekerja dengan maksimal. 10. Beli perabotan awal untuk mengisi rumah. Kita berada di poin terakhir tahapan membangun rumah secara mandiri. Misalnya rumah barumu sudah berdiri, maka saatnya membeli perabotan. Tak usah banyak-banyak, beli saja beberapa perabotan rumah tangga yang kiranya sangat dibutuhkan. Seperti untuk mengisi ruang tamu, ruang keluarga, kamar, dapur, sampai toilet. Jangan lupa juga untuk memasang internet agar rumah baru kian nyaman. Semoga bermanfaat, sahabat. Ikuti ulasan menarik lainnya di channel Bayu Putra Realty.